Bab tamat. Pov Kania. Novel Keluargamu Bukan Keluargaku. Karya Ilyas Wan. Kania, kamu baca berita hari ini enggak? Tanya Bang Ruli ketika kami sedang sarapan. Aku menggeleng pelan menjawab pertanyaan Bang Ruli barusan, karena memang aku tidak menonton televisi dan juga tidak membaca koran pagi ini. Memangnya berita apa Bang Ruli? Tanya Mama penasaran. Iya nih, jangan jahil tapi ya. Beritanya harus yang serius dan juga up to date, seruku menatap Bang Ruli tajam. Karena aku sudah kapok dikerjain terus sama Bang Ruli. Apalagi dia pernah bohong tentang Bang Reno yang sudah menikah. Bang Ruli dan yang lainnya ikut tertawa karena bisa melihat aku seperti trauma dengan berita yang diberi sama Bang Ruli. Begitu juga istrinya, dialah yang paling tahu bagaimana jahilnya suami tercintanya itu. Kata kakak ipar, dia mencintai Bang Ruli karena dia humoris, tapi menurutku dia jahil. Iya, dijamin dah berita ini up to date, jawab Bang Ruli sambil tersenyum lebar. Aku terus menyuapkan nasi ke dalam mulut. Sudah lama sekali aku ingin makan masakan Mama. Nih, lihat sendiri, ucap Bang Ruli sambil menyodorkan ponselnya padaku. Coba Mama lihat kan ya, pinta Mama saat aku sudah mengambil ponsel tersebut. Kemudian kami sama-sama membaca berita yang ada di ponsel Bang Ruli. Mataku terbelalak saat melihat ada foto Mas Noval di bagian depan berita. Begitu juga dengan Mama. Dia membacanya dengan serius. Cie yang masih belum move on, ledek Bang Ruli yang tidak aku pedulikan. Fokusku pada berita yang menyebutkan bahwa Mas Noval terlibat dalam kasus perzinahan dengan istri orang. Di sana juga disebutkan jika Mas Noval dikeroyok massa sebelum akhirnya dibawa ke kantor polisi. Walaupun di sana namanya dibuat inisial, tapi aku tahu jika wanita itu adalah Vivian dan yang menjadi pelapor sekaligus saksi adalah Ilham. Aku dan Mama saling berpandangan. Apa Mama yang kasih tahu Ilham tentang perselingkuhan Mas Noval dan Vivi? Tanyaku penasaran. Karena sejak kejadian 3 tahun lalu, aku dan Mama memutuskan untuk tidak ikut campur urusan rumah tangga Vivian. Karena dia juga sudah mau menjadi saksi pada kasus penceraianku dulu. Enggak, Mama juga udah lama nggak ke pabrik. Jadi udah lama nggak jumpa Ilham, jawab Mama meyakinkan. Aku tahu Mama tidak mungkin bohong. Udahlah, yang penting sekarang kamu sama Noval nggak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi berita kayak gini nggak akan nyeret nama kamu juga, seru Papa yang aku balas dengan anggukan. Tapi aku masih tidak menyangka jika mereka masih berhubungan. Karena dulu Vivi seperti sangat menyesal sudah mengkhianati Ilham. Dia bahkan memohon agar aku tidak memberitahukan masalah ini pada Ilham, karena dia bilang tidak ingin kehilangan Ilham. Iya kan ya, berarti ini itu karma buat dia. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh. Begitu juga dengan mereka, Ilham yang gak mungkin bodoh lah. Sambung Mama lagi yang kembali aku balas dengan anggukan kepala. Lihat kan ya, perceraian itu memang dibenci oleh Allah. Tapi, jika kamu terus bertahan dalam rasa sakit yang tidak ada obatnya, itu juga tidak bagus. Kamu hebat. Sudah mengambil keputusan yang tepat untuk hidup kamu sendiri, ucap Papa yang membuatku bangkit dan memeluknya erat. Sungguh aku sangat bersyukur bisa lepas dari pernikahan yang sudah tidak sehat lagi. Pernikahan yang tidak bisa dipertahankan lagi. Iya, dan sekarang kamu harus bisa membuka hati untuk laki-laki yang benar-benar mencintai kamu kan ya, ucap istrinya Bang Ruli. Benar itu, kamu udah tua, udah bisa bantu aku nambahin cucu buat Mama sama Papa, sambung Bang Ruli sambil tertawa jahat. Iya, nanti kan ya pasti nikah kok. Tapi calonnya belum ada, jadi jangan buru-buru, jawabku kembali duduk di tempat semula. Kania, nanti malam kamu kosong nggak? Tiba-tiba Bang Reno mengirimkan aku pesan.
Entah mengapa, setiap mengingat Bang Reno menghubungi, pasti aku merasa senang. Entah mengapa, aku merasa Bang Reno benar-benar menunggu hingga sekarang. Munafik kalau aku bilang tidak bahagia dicintai sedemikian rupa. Aku bahagia, aku senang. Ternyata ada laki-laki yang benar-benar mencintaiku. Kosong, Bang. Kalau begitu, abang jemput ya, jam 7. Aku senyum-senyum sendiri saat membayangkan betapa marah Bang Reno saat aku tahu jika Bang Ruli sudah membocorkan rahasianya. Bang Ruli mengatakan jika nanti malam Bang Reno akan memberikan aku kejutan. Jadi aku disuruh pura-pura terkejut dan takjub pada semua hadiah yang diberikan sama Bang Reno. Aku sampai tertawa terpingkal saat Bang Ruli mengajariku cara menutup mulut dengan takjub. Memang sangat absurd abang yang satu itu. Dia kira adiknya ini tidak ada pengalaman apa. Benar kan? Abang bilang juga apa? Dia bakalan ajak kamu nanti malam buat makan malam. Seru Bang Ruli saat dia membaca pesanku dengan Bang Reno. Privasi ini, ucapku menarik ponsel. Pokoknya nanti malam kalau dia ngelamar, kamu terima. Jangan buat anak orang jadi bujang lapuk, bentak Bang Ruli menatapku tajam. Abang kok ngebet banget aku nikah sama Bang Reno sih? Biasanya orang tuh nggak suka temannya nikah sama adik sendiri, tanyaku penasaran. Dia itu bukan teman kan ya? Dia itu sahabat. Dia udah kayak saudara. Abang itu udah kenal sama dia belasan tahun, sejak SD. Ya kali nggak tahu dia gimana, suruh Bang Ruli serius. Baik banget memang ya, tanyaku lagi. Iya, dia itu belum pernah pacaran tahu. Kami itu memang berkomitmen gak mau pacaran. Laki-laki seperti dia itu harus dilestarikan kan ya. Jangan sampai punah gara-gara kamu, ketus Bang Ruli yang membuatku terpingkal. Kalau ngomong yang benar, balasku sambil terus tertawa mengingat kata-kata Bang Ruli. Memang dia ini berbeda. Bang Ruli tidak di rumah, sepi ini rumah, seperti kuburan. Awas aja kalau kamu nolak dia. Memangnya kamu nggak suka sama si Reno? Ganteng, tajir, baik, kurang apa coba? Tanya Bang Ruli penasaran. Aku masih menahan tawa yang dari tadi membuat perutku sakit. Suka, Kania suka, tapi... Tapi apa? Tanya Bang Ruli penasaran. Mau tahu aja. Dah sana abang keluar dulu dari kamar aku. Nanti dicariin Amer baru tahu, usirku sambil mengibas tangannya. Dia bobo, mama sama kakakmu juga sibuk ngebantuin Reno buat nanti malam. Apa? Jadi kalian semua tahu, mama sama papa juga tahu? Tanyaku terkejut. Bang Ruli tidak kalah syok denganku, dia kecoplosan. Ya enggak, kalian bikin malu, ucapku mengerucutkan bibir. Malu apa? Harusnya kalian sebagai keluarga dari pihak perempuan harus jual mahal kek, ini malah ngebantuin acara lamaran, suruhku kesal. Padahal aku senang bukan main, karena mama dan papa juga menyukai Bang Reno. Itu artinya mereka mendukung Bang Reno. Jual mahal apaan? Reno udah dianggap anak sendiri sama mama dan papa. Malah abang yang dianggap menantu, sahut Bang Ruli yang membuatku semakin tertawa. Dah sana. Aku bangkit dari duduk kemudian mendorong tubuh Bang Ruli keluar dari kamar. Ingat lo ya, kamu harus terkejut nanti malam. Masih ingat ekspresi yang abang ajarin barusan kan? Iya, tenang aja. Laki-laki suka sama wanita yang menghargai perjuangannya. Seru Bang Ruli lagi saat aku menutup rapat pintu kamar. Setelah mengunci pintu dari dalam, aku membalikkan badan, kemudian melompat-lompat senang. Karena akhirnya usahaku tidak sia-sia. Dulu aku pergi ke Swedia juga ingin sekalian melihat siapa yang mau bertahan dan menungguku hingga pulang. Ternyata orang itu Bang Reno. Aku membuka lemari putih dengan pintu depannya merupakan kaca. Berusaha memilih baju yang cocok untuk nanti malam aku kenakan. Hampir seluruh isi dalam lemari aku keluarkan.
Tapi tidak ada yang cocok untuk ke acara nanti malam. Aku duduk di antara tumpukan baju yang masih berserakan di lantai dan kasur. Tok, tok, tok. Kania, kamu sudah siap? Tiba-tiba pintu kamarku diketuk dari luar. Dengan cepat aku membuka pintu kamar dan terlihat Mama dengan wajah sedikit bingung. Kenapa, Ma? Kok kayak bingung gitu? Tanyaku penasaran. Padahal aku mau pergi dengan Bang Reno. Itu di depan ada Noval sama ibunya, jawab Mama yang membuatku terkejut. Tapi bukannya Mas Noval ada di penjara ya? Tanyaku penasaran. Karena menurut berita yang aku baca kemarin, dia ditangkap karena kasus perzinahan dengan istri Ilham. Ya, Mama juga nggak tahu. Soalnya Mama belum nanya, jawab Mama sambil menarik tanganku. Kita temui saja dulu mereka, lanjut Mama. Aku mengikuti langkahnya dengan tergesa, karena hatiku seperti menolak untuk bertemu kembali dengan Mas Noval. Saat kami sudah sampai di ruang utama, terlihat Mas Noval dan Ibu sedang duduk di sofa. Ibu menggendong balita berusia sekitar 3 tahun. Aku rasa itu anaknya Siska. Dulu, dia kan hamil dengan si Bram palsu. Kania, sapa Mas Noval saat dia melihatku. Dia melihatku dari atas sampai bawah. Memang saat ini aku sudah bersiap untuk pergi dengan Bang Reno. Mungkin bisa jadi Mas Noval pangling melihat penampilanku, apalagi kami sudah lama tidak bertemu. Aku hanya membalasnya dengan senyuman. Ayo kita duduk dulu, ajak Mama lagi. Aku menurut. Maaf, langsung saja. Kalian ada keperluan apa ya? Tanya Mama langsung pada Mas Noval dan Ibu. Kania, kamu mau pergi? Tanya Mas Noval padaku. Sedangkan ibunya Mas Noval terlihat banyak diam. Iya, kami sedang ada acara, jawabku pelan. Entah mengapa ada rasa canggung saat bicara dengan Mas Noval. Aku seperti melihat orang lain. Nyatanya juga penampilannya sekarang sangat berantakan, seperti tidak terurus dan juga kurus. Oh begitu, Mas Noval mengusap kedua kakinya dengan tangan. Dia juga terlihat bingung. Sebenarnya aku kesini buat ngajak kamu untuk rujuk, Kania. Kita bisa perbaiki semuanya dari awal. Dan juga aku tahu kamu sampai sekarang masih sendiri. Kamu belum bisa lupain aku, ya kan? Tanya Mas Noval tiba-tiba yang membuatku ingin tertawa. Tapi sebisa mungkin aku tahan, malah Mama yang tertawa sedikit sinis. Kenapa tertawa, Jeng? Ada yang lucu dari penuturan anak saya, tanya ibu sedikit kesal, karena Mama tertawa seperti mengejek Mas Noval. Maaf, telinga saya kayak ada hembusan angin lewat, jadi kayak terasa geli, jawab Mama dengan alasan konyolnya. Ibu membuang muka. Jadi gimana Kania? Lagi pula aku sudah berubah. Aku akan menuruti semua keinginan kamu, dan juga akan menyayangi keluargamu seperti keluargaku sendiri. Aku janji, ucap Mas Noval lagi meyakinkan. Maaf Mas, aku tidak bisa, jawabku pelan. Tapi kenapa? Bukankah kamu masih sendiri? Tanya Mas Noval lagi. Raut wajahnya langsung berubah. Iya, memang aku masih sendiri sekarang Mas. Terus, mau alasan apa lagi? Tanyanya mendesak. Padahal sedari tadi aku menahan amarah. Begini ya Mas, sepertinya jika aku menjadi kamu, aku nggak akan berani ngajak mantan balikan. Apalagi setelah kasus kamu yang beredar di media. Kamu pikir aku masih mau balikan sama mantan napi? Tanyaku yang sudah tersulut emosi. Lagi pula Mas Noval dan ibunya sepertinya memang tipe perlu dikerasi. Kamu jangan salah paham, kasus itu sudah selesai. Dan aku juga cuma di penjara seminggu doang. Jangan sebut aku mantan napi, sungut Mas Noval emosi. Aku tersenyum sinis. Ini yang maksud kamu berubah, Mas. Coba jelaskan di mana letak perubahan kamu. Tanyaku menatapnya tajam. Aku terpancing emosi karena kamu nyebut aku mantan napi. Jelas Mas Noval lagi. Kali ini suaranya mulai melemah lagi. Beginilah laki-laki memang. Kalau ada perlunya saja bicara lemah lembut. Jelas, lagian aku juga penasaran kenapa kamu bisa bebas.
Apa Ilham sebodoh itu? Tanyaku lagi. Bukan Ilham yang bodoh, tapi Noval. Gara-gara wanita sialan itu, dia dipecat dari perusahaan. Terus tanah dulu hasil bagi harta. Kalian diminta sama Ilham secara cuma-cuma. Biar tuntutan hukum dicabut, jelas ibu dengan berapi-api. Dia menampar Mas Noval sekali dengan tangan kirinya. Jadi kamu bermaksud mau rujuk sama anak saya biar apa? Buat ngehidupin kamu? Tanya Mama dengan wajah masam. Nggak gitu, lagi pula aku bisa kok kerja di pabriknya Tante. Bisa bantu-bantu Bang Ruli ngawasin pekerjaan lain, jawab Mas Noval tanpa rasa malu sedikit pun. Maaf Mas, tapi aku nggak bisa. Sekarang kalian boleh pergi, aku juga sedang ada acara, usirku pelan. Kamu nggak bisa nolak aku kan ya? Aku tahu sampai saat ini kamu masih sendiri karena masih cinta sama aku. Iya kan? Tanya Mas Noval kekeh. Dia bangkit dari duduknya dan berjalan ke arahku. Kamu mau apa Mas? Tanyaku sambil ikut bangkit dari sofa. Aku mau kamu nerima aku lagi kan ya? Jawab Mas Noval sedikit membentak. Stop! Jangan sentuh calon istri saya. Tiba-tiba Bang Reno datang dan menarik Mas Noval ke belakang. Bang Reno? Apa? Calon istri? Tanya Mas Noval. Iya, saya dan Kania akan menikah, jadi stop ganggu dia. Bohong. Kalau kalian mau menikah, mana buktinya? Tanya Mas Noval sambil tertawa mengejek. Mendapat pertanyaan itu, Bang Reno jadi salah tingkah sendiri. Aku tahu, dia bingung mau menjawab apa. Malam ini kami akan bertunangan, Mas. Jawabku yang membuat semuanya terkejut. Begitu juga dengan Bang Reno. Dia terkejut mendengar penuturanku barusan. Iya, kami akan bertunangan malam ini, jawab Bang Reno lagi. Dia mengeluarkan cincin dari sakunya dan berlutut di hadapanku. Kania Azahra, maukah kamu menikah denganku, menjadi ibu dari keturunanku? Jadilah teman ceritaku, teman marahku, teman bercandaku, teman mainku, teman berjuangku, dan jadilah satu-satunya teman hidupku. Ucap Bang Reno yang membuatku hanyut dalam tangis kebahagiaan. Aku mengangguk pelan, kemudian Bang Reno menyematkan cincin di jari manisku. Padahal rencananya akan dilamar di acara makan malam, tapi malah jadinya di rumah karena Mas Noval. Enggak Kania, aku mohon, jangan terima dia, teriak Mas Noval. Cukup Noval, kita pulang. Kamu memang sudah salah langkah dari dulu. Ibu menarik paksa tangan Mas Noval sehingga mereka keluar dari rumah ini. Jadi kalian akan menikah? Tanya Mama dengan mata berkaca-kaca. Aku mengangguk pelan, kemudian memeluk Mama dengan erat. Beginilah hidup, tidak ada yang bisa menebak bagaimana alurnya. Takdir hidup memang sudah ditentukan oleh nasib, tapi kita bisa mengubahnya dengan doa. Maka jangan berhenti berdoa.